Nah, itu tadi Monera. Monera itu kelompok yang tidak punya membran inti. Nah, yang kedua, kingdom yang kedua yaitu kingdom Protista. Nah, kingdom Protista ini adalah semua makhluk hidup yang kalau dalam bahasa pergaulan kita sehari-hari namanya kelompok yang galau. Ya, kenapa disebut kelompok yang galau? Karena sebelum ada klasifikasi 5 kingdom, makhluk hidup itu dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Plantae dan Animalia, hewan dan tumbuhan, gitu ya. Nah, sebelum adanya mikroskop dan alat-alat canggih untuk melihat makhluk hidup, ya kayak di Monera tadi ya. Nah, Monera itu kan hadir karena kita melihat bagian sel dari makhluk hidup. Nah, untuk Protista ini kenapa disebut sebagai kelompok yang galau? Nah, kenapa disebut sebagai kelompok yang galau? Karena ternyata di dalam struktur tubuh dari kelompok hewan Protista ini adalah membingungkan gitu ya. Kenapa membingungkan? Makanya nanti Protistanya ada yang cenderung mirip-mirip hewan dan ada yang cenderung mirip-mirip tumbuhan gitu ya. Nah, kelompok Protista, syarat untuk masuk dalam kelompok Protista, kalau tadi syarat untuk Monera itu harus intinya tidak boleh punya membran. Nah, kalau untuk Protista wajib. Nah, untuk kelompok Protista itu ciri wajibnya adalah dia punya klorofil, ya, dia punya klorofil dan punya alat gerak. Nah, sementara yang punya klorofil itu adalah ciri dari tumbuhan. Nah, makanya ada di klasifikasi makhluk hidup yang 4 kingdom, yang kelompok Protista, mungkin kamu bisa baca-baca di sebagian buku, ada yang buku misalkan buku amoeba masuknya ada yang ke Animalia gitu kan ya. Kok di sini ibu neranginnya Protista gitulah ya. Nah, kalau kamu nemu di suatu buku yang menyebutkan bahwa amoeba, contohnya nih ya, contohnya amoeba itu masuk ke dalam kingdom Animalia, nah si pencipta buku tersebut itu memasukkannya berdasarkan ciri kesamaan sebagai bukan manusia, makhluknya masuk ke dalam hewan gitu ya. Dia melihatnya dari sisi bisa bergeraknya atau punya alat geraknya, sehingga dia dimasukkan ke dalam kelompok hewan. Nah, namun kalau kita lihat dari segi fisiologinya, di dalam struktur amoeba, ternyata amoeba punya yang namanya kloroplas. Nah, kloroplas itu adalah di bagian sel yang mampu menghasilkan klorofil. Nah, klorofil ini fungsinya untuk berfotosintesis atau membuat zat-zat yang ada di alam mampu dibuat menjadi sumber makanannya melalui proses yang namanya fotosintesis ya. Nah, sementara makhluk hidup yang lainnya tidak mampu. Nah, yang punya kloroplas ini biasanya sebagian besar itu dimiliki oleh tumbuhan. Nah, kalau tumbuhan wajib punya klorofil gitu ya. Nah, ternyata di Protista ini Allah menciptakan ada makhluk hidup yang di dalam tubuhnya punya klorofil atau punya zat yang bisa membuat makanan gitu ya. Nah, tapi dia juga punya alat gerak gitulah, sehingga para ilmuwan modern membuat satu kerajaan makhluk hidup baru yang namanya Protista. Nah, sehingga syarat untuk masuk ke dalam Protista itu adalah makhluk hidup yang punya klorofil dan punya alat gerak. Nah, ya itu yang Protista. Nah, siapa saja Protista ini? Nah, karena Protista ini sangat unik gitu ya, maka para ilmuwan membedakan Protista ini menjadi 2 gitu ya. Ada yang Protista kecenderungannya ke tumbuhan, ya, dan ada Protista yang kecenderungannya terhadap hewan. Nah ya, maksudnya apa Bu yang kecenderungan terhadap hewan? Nah, Protista yang kecenderungannya terhadap hewan itu dia dilihat berdasarkan alat geraknya. Maka nanti ada kita kenal yang amoeboid yang tidak punya atau kaki semu seperti amoeba. Kemudian ada yang punya alat gerak cambuk atau flagellata, atau ada yang punya rambut getar namanya ciliata gitu ya. Atau ada yang tidak seperti punya alat gerak namun dia bergerak gitu ya. Seperti apa? Sporozoa, atau yang menyebabkan kita kena penyakit tifus ya, Salmonella typhosa
itu masuk ke dalam sporozoa. Ya, kemudian ada lagi makhluk hidup yang gerakannya bergerak tapi terbatas gitu loh ya. Makanya dia masuk ke dalam kingdom Protista. Nah, siapa yang masuk ke dalam kingdom Protista yang mirip agak seperti mirip tumbuhan gitulah ya. Nah, Protista yang mirip tumbuhan itu terdiri dari alga atau ganggang.